Ya, saya rekam ya. Saya share screen. Ya, kemarin melanjutkan bagian ini. Ini sudah saya sampaikan. Saya melanjutkannya kemarin ya. Ini juga sudah saya sampaikan. Kalau tentang hybrid sudah saya sampaikan. Nah, bentar. Nah, mungkin ini ya bagian yang belum saya sampaikan. Karena kemarin terbatas waktu, jadi ada beberapa yang saya lompati. Kayaknya bagian ini belum ada di slide yang sebelumnya. Ini saya sisipkan, nanti saya upload lagi di LMS ya, bagian ini. Jadi kemarin sudah saya jelaskan tentang 3 paradigm ya. Sebenarnya 4 paradigm. Yang terakhir adalah yang hybrid, jadi ada kolaboratif, content based, knowledge based, dan hybrid ya. Tapi hybrid kan perpaduan gitu ya. Nah, yang 3 ini saya jelaskan tentang pros dan cons. Ya, jadi ada beberapa, ini keuntungan, ini plusnya, dan ini adalah minusnya ya. Ini keunggulan dan ini kelemahannya. Nah, kolaboratif itu simple gitu ya. Dia apa tuh effortnya itu tidak terlalu besar dalam mengekstrak datanya karena dia hanya berbasis pada rating gitu ya. Jadi ya basisnya memang rating dari user. Oke, walaupun rating itu bisa secara eksplisit, bisa implisit ya. Nanti saya jelaskan tentang kemarin sudah saya jelaskan kalau nggak salah. Jadi rating itu ada yang eksplisit, ada yang implisit ya. Sudah ada kemarin materinya. Jadi kalau eksplisit ya memang benar-benar merating ya. Merating produk itu pasti rating katakanlah 1 sampai 5 gitu ya. Tapi kalau yang implisit ya misal dari banyaknya apa tuh namanya, misal kalau video ya lamanya dia menonton sebuah video-video dan topik tertentu katakanlah gitu ya, atau misal kalau di e-commerce ya banyaknya dia me, wishlist ya, menyimpan beberapa item sebagai wishlist, kemudian dia membeli sebuah produk segala macam, itu kan sebenarnya rating tetapi secara implisit gitu ya, tidak benar-benar merating secara eksplisit. Saya ngasih rating 1 sampai dengan 5. Ya, itu jadi lebih simpel. Kemudian ada serendipity. Serendipity itu apa? Serendipity itu adalah efek surprise gitu ya. Efek wow katakanlah gitu, wow efek. Jadi efek kejutan yang dialami oleh pengguna dari rekomendasi yang diberikan oleh sistem. Nah, efek wow, sebentar saya lihat dulu di sini ya. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan di sini, sebentar. Saya geser dulu ini ya, slide-nya. Kayaknya slide-nya ini saya, atau nanti aja biarin gini aja ya. Nanti saya jelaskan lagi tentang serendipity. Ya. Jadi serendipity itu adalah efek kejutan, efek wow dari rekomendasi yang diberikan oleh sistem ya, efek kejutan itu. Ini serendipity. Contohnya gini, dia nggak mengira kalau ada produk yang mungkin saja itu bukan produk yang terkenal, ya, tetapi ternyata itu dia suka juga gitu. Jadi gini, gambarannya adalah seperti ini. Tadi saya mau ini ya. Nah, cara lebih itu tuh gambarnya gini. Jadi ini ada tingkat popularity ya. Ini produk yang merah ini adalah yang relatif populer gitu ya. Produk-produk yang dalam area yang merah ini adalah produk-produk yang relatif populer. Nah, ini yang produk-produk yang kurang populer, artinya mungkin dari sisi
Ya orang nggak banyak yang merating bagus gitu ya mungkin di sini, atau mungkin jarang di rating gitu ya. Nah, tetapi dalam kolaboratif itu mampu mengangkat produk-produk yang kurang populer itu ini menjadi direkomendasikan. Ya. Jadi ini rekomen yang banyak produk yang orang itu nggak tahu gitu, unknown item, yang mungkin aja user itu suka gitu, user might actually like, ya, gitu ya. Ini serendipity, konsep dari serendipity. Ya, oke. Nah, contoh misal handphone lah, kalau misalnya Anda kan suka, kalau biasa anak milenial kan suka perkembangan handphone ya, saya nggak begitu ngikutin. Misal smartphone, tapi sedikit-sedikit saya tahu lah. Misal ada produk dengan merek Cina katakanlah gitu ya, atau nggak usah merek Cina lah, katakanlah merek Jepang, tapi jarang orang tahu karena memang nggak dipasarkan secara resmi di Indonesia katakanlah gitu ya. Sharp misalnya, merek Sharp, atau nggak tahu Toshiba mungkin juga ngeluarin, tetapi nggak dijual di Indonesia. Sharp misalnya. Nah, eh, orang kan banyak nggak tahu tentang Sharp, tapi eh, ternyata dari sistem itu dapat merekomendasikan produk handphone atau smartphone dengan merek Sharp ini, dan ternyata itu fitur-fiturnya bagus dan Anda cocok gitu dengan keinginan Anda atau kebutuhan Anda. Nah, itu efek wow. Wow, ada juga produk ini ya, keren juga ini. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Terus kemudian mungkin misal dalam Anda mau mencari laptop lah gitu katakanlah gitu ya. Ada produk yang selama ini nggak populer gitu ya, karena nggak banyak orang yang tahu. Memang banyak orang yang nggak tahu, mungkin dia nggak pernah di itu, dipopulerkan atau dipasarkan dengan masif, misal seperti itu. Nah, oh ada tuh produk yang seperti ini. Wah, ini keren juga gitu ya. Misal produk apa, Xiaomi misalnya, Xiaomi banyak orang tahu ya. Mungkin Infinix ya, saya ngikutin juga itu laptop beberapa walaupun saya nggak intens. Infinix, oh ini keren juga ini, bagus ini. Ada juga produk seperti ini. Cocok nih, oke saya beli. Nah itu efek wow, efek surprise. Ya, ini itu serendipity. Nah, itu ya serendipity. Nah, kemudian launch market segments. Nah, kolaboratif itu dengan sendirinya akan mengikuti tren market yang ada, gitu ya. Dan dia akan mengikuti segmen-segmen market yang ada. Karena apa? Karena dia memang berdasarkan pada rating orang-orang terhadap barang. Kan itu yang digunakan. Sehingga tren dari market yang ada itu pasti akan sendirinya terupdate di dalam sistem. Demikian juga segmen-segmen pasarnya otomatis akan segmented itu. Karena kita akan dicarikan peers kita, jadi orang yang punya taste yang sama. Otomatis itu kan satu segmen. Gitu. Satu segmen. Nah, ini sistem akan belajar tentang itu. Demikian tren yang ada itu juga akan lebih diikuti dengan mudah, gitu ya. Ini keuntungan dari kolaboratif. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah memang ini membutuhkan bentuk rating ya. Jika tidak ada rating, ya nggak bisa karena memang berdasarkan data rating, gitu ya. Kemudian ini ya, requires some form of rating feedback, ini nyambung ya, maksudnya berdasar rating. Nah, kemudian core start for new user, and nah ini yang penting adalah ini, core start for new user and new item. Coba ya, Anda bayangkan, karena ini berdasarkan pada rating, misal ada user yang masuk ke sistem, tetapi dia masuk pertama kali, artinya dia belum ada history ratingnya. Karena gini, prinsip dari collaborative filtering itu adalah dia lihat apa itu namanya perilaku rating kita, nanti dia akan mencarikan orang yang similar dengan kita, artinya yang punya taste yang sama dengan kita berdasarkan perilaku rating kita. Kalau kita belum punya history rating,
gimana sistem bisa belajar tentang kita. Nah, ini yang dinamakan cold start. Jadi ya ini memang masalah gitu di collaborative mentoring. Kemudian juga kalau new items, kalau item baru. Kalau ada item baru, dia kan mestinya belum di-rating. Kalau belum pernah di-rating, ya nanti nggak akan terrekomendasi gitu. Nggak akan terrekomendasi juga. Ini cold start ya. Cold start baik dari sisi user, artinya user baru maupun item baru. Ya. Jadi kalau user yang belum pernah punya rating, sistem nggak bisa belajar. Terus kemudian item yang belum pernah di-rating, ya juga dia tidak akan ini apa itu namanya. Kemungkinan kecil sekali untuk direkomendasikan, bahkan nggak direkomendasikan. Nah ini masalah. Kemudian content base. Keunggulannya adalah tidak membutuhkan data community, jelas, karena dia berdasarkan history dari user yang bersangkutan, yang user aktif. Dia memang rekomendasinya berdasarkan pada history dari user yang bersangkutan. Dan ini karena ada dia melibatkan fitur dari produk ya sebagai inputnya. Kalau ini nggak melibatkan fitur produk ya, ini salah satu keuntungannya, salah satu kerugiannya adalah dia karena dia itu tidak melibatkan fitur dari produk, dia hanya melihat ratingnya saja, sehingga nggak mungkin akan membuat pembandingan antar item gitu ya. Karena yang dilihat hanya tren dari rating user terhadap produk, gitu ya, untuk kolaboratif. Sedangkan content base karena dia melibatkan selain data user itu sendiri, juga data fitur produk, sehingga ini memungkinkan untuk dilakukan pembandingan. Ya, kemarin kan sudah saya jelaskan ini ya. Ini kalau knowledge content base itu kan user, data, dan product features gitu ya. Jadi kalau kolaboratif itu user dan community data ya. Ingat-ingat lagi jangan lupa itu ya. User data. Nah, content base itu adalah user data dan product feature. Dia tidak perlu data komunitas. Dia nggak perlu community data. Kenapa? Karena kalau kolaboratif itu adalah perilaku rating kita akan dicocokkan dengan perilaku dari community, orang-orang lain. Nah, nanti dia akan mencari, sistem akan mencari user yang punya taste yang sama dengan kita untuk merekomendasikan produk, gitu ya. Jadi perlu data orang-orang lain. Sedangkan di sini content base, dia hanya data user itu sendiri, nggak perlu community datanya, karena hanya melihat history dari apa yang kita suka, history apa yang kita klik, history apa yang kita like, history apa yang kita tonton, history apa yang kita play kalau lagu, dan sebagainya. Nah, kemudian product features, ini juga terlibat. Ya, ini untuk content base. Ya, kembali lagi ke sini. Nah, ini sehingga dia memungkinkan pembandingan antara item. Ya, antara item itu sangat-sangat memungkinkan. Karena memang ada fitur produk yang dilibatkan. Nah, kelemahannya adalah, nah ini diperlukan content description, ini diperlukan. Artinya untuk fitur produk itu, ini memang jadi kelebihan karena artinya gini, secara natural orang itu direkomendasikan produk itu kan kalau dia memang suka fitur-fitur dari produk itu kan. Nah, dalam kolaboratif ini hilang sih informasi itu, nggak ada. Nah, di sini itu ada karena dia melibatkan fitur dari produk. Cuman ini juga menjadi menjadi sebuah kelemahan, terutama dalam hal desain awal dari sistem itu sendiri. Jadi dan updating informasi, updating data dari sistem itu sendiri karena dia membutuhkan fitur produk. Dan ini menjadi effort pada saat kita membangun sistem itu sendiri. Karena, oke, katakanlah domain Anda smartphone, berarti Anda harus menyusun fitur-fitur dari produk. Katakanlah ada 1000 produk, berarti 1000 produk itu harus Anda deskripsikan fitur-fiturnya, kan gitu ya.
Kalau kolaboratif enggak, cuma butuh ratingnya saja, informasi rating itu yang penting. Kalau konten base itu perlu fiturnya, gitu ya. Nah, oke ya. Terus call start masih ada. Terutama untuk yang user, terutama untuk user baru, ya. Terutama untuk user. Kalau item ya karena tidak ada fitur, oke nggak masalah. Tapi kalau di sini yang new user, kalau karena dia berdasarkan pada history user itu, ya ini berdasarkan history, ya ini juga history, sama-sama history. Nah, paradigma dalam rekomendasi sistem yang berdasarkan history ini, ya ini memang punya kecenderungan untuk menghadapi masalah cold start. Kenapa lah? Kalau usernya user baru, dia belum pernah melike, dia belum pernah belanja sebelumnya, dia belum pernah nonton film, kalau misalnya di YouTube dia belum pernah nonton film di YouTube, misal user memang benar-benar baru, ya sistem nggak bisa merekomendasikan dong, nggak ada data buat dia, gitu kan? Nah, sehingga untuk mengatasi cold start baik itu kolaboratif maupun konten base ini banyak modifikasinya, gitu ya. Bagaimana cara mengatasi cold start? Biasanya kalau di Amazon itu waktu saya user baru, dulu saya dipancing untuk merate produk-produk yang dia keluarkan. Dia waktu itu apa ya, buku ya, ya dia buku-buku fiction ya, buku fiksi. Nah, dia ngasih buku-buku dan sinopsisnya ya, singkatnya itu. Kemudian saya disuruh untuk ngasih rating. Nah, itu sebagai bekal awal sistem untuk tahu tentang kita. Lebih lama kita berinteraksi dengan sistem, berarti pengetahuan sistem tentang kita lebih banyak, sehingga tentunya rekomendasi dapat lebih akurat lagi. Seperti itu ya. Nah, itu ya. Kemudian, nah yang knowledge, ini tidak berdasarkan history. Ini tidak selalu ya, tidak selalu berdasarkan pada history. Jadi, kemarin sudah saya jelaskan ya, yang knowledge base, dia user data ya. Nah, user data ini bisa diambil secara langsung. Jadi, user diminta untuk, ini ya eksplisit dengan jelas bahasa Indonesia. Nah, user diminta untuk memasukkan kebutuhan memang secara eksplisit. Ini ya, user datanya. Nah, kemudian produk fitur jelas. Nah, kemudian satu nilai lebih daripada dua paradigma yang lain di sini adalah adanya model pengetahuan. Ya, ada pengetahuan. Nah, ini di-copy dari export. Pengetahuan export itu ditanamkan ke sistem. Tentunya harus ada dalam bentuk representasi tertentu. Misal ada yang sering itu berbentuk ontologi, ya. Ontologi. Ada yang pakai model pengetahuan rule base juga bisa. Rule base atau yang pakai database saja juga memungkinkan, tetapi biasanya dipadukan dengan rule base. Ada yang graph knowledge atau knowledge graph pengetahuan. Ada juga yang dengan graph pengetahuan. Sekarang lagi tren graph pengetahuan dan ontologi. Ontologi juga bisa dinyatakan dalam graph pengetahuan. Nah, ini representasi pengetahuan yang bisa digunakan. Ya, oke. Jadi kan prinsipnya nih, tell me what fit based on my need. My need ini kebutuhan kita dimasukkan secara eksplisit oleh user. Oke. Nah, pros dan cons-nya bagaimana? Kelebihannya adalah deterministik ya, ini lebih pasti. Kalau yang ini, kan ini ya, dia biasanya model dari dua ini dia menggunakan machine learning. Susah ya nulisnya. Machine learning. Jadi dua ini biasanya menggunakan machine learning dalam apa itu namanya? Dalam merekomendasikan, ya, menggunakan machine learning. Itu kan pendekatan secara induktif. Ya. Nah, ini memang
sifatnya prediksi ya, prediksi dari rating. Isinya ini adalah prediksi rating. Untuk dua ini modelnya adalah prediksi rating. Ini prediksi rating dua ini. Nah, kalau karena prediksi berarti ada kemungkinan meleset kan? Ada deltanya terhadap rating yang sesungguhnya. Itu ya. Ini untuk dua di sini. Sehingga bedanya ini sifatnya probabilistik. Jadi ada kemungkinan meleset dikit lah, gitu ya. Sehingga akurasi ini perlu digunakan untuk mengukur. Nanti ada satu bab sendiri saya bahas tentang bagaimana mengevaluasi sebuah rekomendasi sistem. Kemudian, kalau knowledge base ini lebih deterministik, ya ini lebih pasti. Kenapa? Karena ada knowledge, ada pengetahuan. Jadi kan tadi ada pengetahuan dari ekspor ya. Jadi rekomendasinya memang berdasarkan pengetahuan dari ekspor. Jadi mestinya juga ya sudah benar kan gitu. Karena berdasarkan pengetahuan dari ekspor. Kalau nggak benar ya ada salah di codingannya kan gitu. Oke, kualitasnya ini lebih dijamin ya. No call start, kenapa nggak ada call start? Ya karena tidak berdasarkan histori. Ini saya silang ya. Tidak berdasarkan histori. Ini benar-benar dia secara eksplisit, user memasukkan kebutuhannya secara eksplisit. Kalaupun dia user baru, ya nggak masalah, kan dia memang masukkan kebutuhannya secara eksplisit. Gitu kan. Jadi makanya di TA-TA itu banyak yang menggunakan chatbot itu ya. Dia memang user memasukkan kebutuhannya chatbot ini. Nah, kemudian juga dapat menirukan seperti halnya sales dialog. Jadi kalau misalnya Anda pakai chatbot gitu ya. Nah, ini kan seperti ada ini kan, ada suatu percakapan gitu kan. Seperti percakapan dengan seorang yang memang menjual barang gitu ya. Nanti dia akan merekomendasikan barang itu. Oke. Kekurangannya apa? Nah, ini ya. Knowledge engineering effort to bootstrap. Jadi gini, yang jadi bottleneck-nya adalah itu adalah di pembangunan, di building knowledge-nya ya, pembangunan pengetahuannya. Ini yang menjadi bottleneck. Bottleneck itu artinya apa? Ya, apa ya, bottleneck itu jadi, kalau misal Anda gini ya, Anda misal di jalan raya. Tadinya itu 3 lajur, terus kemudian menjadi 1 lajur. Macet kan? Iya kan? Bottleneck itu kan kalau botol itu kan gini ya. Ini kan. Bottleneck ini. Ini kan gede ruangannya. Ini menjadi kecil kan pada saat Anda jungkir gini, misalnya berisi air itu kan ada blub 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 nggak langsung tumpah habis itu kan enggak kan? Blub blub kenapa? Karena ini dari besar ke kecil. Seperti halnya kalau Anda macet itu ya dari 3 lajur ke 1 lajur atau ke 2 lajur itu ada bottleneck itu menjadi lambat. Alirannya menjadi lambat di sini, saat di sini, di bottleneck-nya itu. Kalaupun macet ya itu tadi, saat perpindahan dari 3 menjadi 2 lajur itu. Demikian juga di knowledge base recommender system, bottleneck-nya itu ada saat pembangunan pengetahuannya itu. Kenapa? Karena ini memang dibangun secara manual. Selama ini baru dibangun secara manual. Saya juga sedang kemarin research, tapi belum selesai juga dengan Gunadarma dan ITB, bagaimana cara membangun pengetahuan secara otomatis. Nah ini belum ini apa itu namanya, belum solve 100%. Nah karena manual ya bottleneck gitu ya, itu lambat. Apalagi nanti jika ada produk-produk baru, jadi ini umumnya doesn't react to short-term trends. Jadi kalau misal ada perubahan-perubahan, misal produk smartphone ya, produk smartphone itu kan hampir setiap bulan ada produk-produk baru gitu kan. Nah itu kan harus dimasukkan ke dalam pengetahuan.
Nah, ini juga jadi masalah karena bottleneck-nya di situ. Kan butuh waktu lama, effortnya besar. Nah, ini yang jadi ini doesn't lead to short term trends. Kemudian basically static. Ya, umumnya static pengetahuannya. Kenapa? Karena manual tadi, gitu ya. Nah, itu kekurangannya. Memang di dunia ini nggak ada yang semuanya sempurna, gitu ya. Pasti ada aja kekurangannya. Oke, itu tambahan dari saya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Jannah et al. Jannah et al. Sebentar, ada yang ini nih. Ada yang nggak mood. Sudah mood semua ya? Oh, ini. Oke. Ya, lanjut. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa rekomendasi sistem itu prinsipnya adalah mematchkan ya antara user dengan item. Dan ini adalah mengatasi information overload, artinya informasi yang banyak, misal YouTube segala macam itu kan informasinya sangat banyak, video-video yang sangat banyak segala macam. Nah, itu bagaimana sistem mereduce dari informasi yang banyak tadi, dilakukan filtering gitu ya, dilakukan filtering untuk nanti dapat merekomendasikan produk yang sesuai dengan kita. Gitu. Jadi tentunya dengan memprediksi tingkat relevansi antara user dan item. Oke, terus dapat juga nanti seperti halnya seorang sales assistant memberikan guidance, memberikan advice, memberikan persuasion ya. Ini terutama untuk yang knowledge base ya. Ini biasanya knowledge base. Oh ya, ini mau Anda screenshot nggak yang ini? Enggak ya? Cuma gini doang kayaknya nggak perlu ya. Oke. Ya, dia ini biasanya knowledge base, terutama nanti yang disebut sebagai conversational recommender system. Ya, conversational recommender system. Ya, kalau misalnya Anda pakai chatbot atau mungkin pakai menu-menu yang memang untuk conversational, nah ini bisa sebagai seperti halnya seorang sales assistant. Oke, ini sudah jelas sih saya kira, saya lanjut aja yang ini. Kemarin sudah saya sampaikan. Cuma saya tulis aja, kalau kemarin cuma saya ucapkan ya. Nah, kemudian ini tentang pengujian. Jadi sukses kriteria dari sebuah recommender system ya, atau istilah lainnya adalah pengujian dari recommender system. Gimana caranya? Sebentar, saya cek lagi ya. Saya cek. Ya, no holistic ya, no holistic evaluation scenario gitu ya. Jadi tidak ada satu cara untuk, jadi gini, tidak ada satu cara tapi untuk semua gitu ya dalam mengevaluasi rekomendasi sistem. Jadi tergantung pada domainnya. Domainnya itu maksudnya misal domain tentang buku atau domain tentang film, bisa juga domain tentang smartphone, domain tentang mobil dan segala macam. Itu mungkin aja bisa beda pengujiannya dan tujuannya gitu ya. Kalau saya ya, misal yang kemarin saya bangun itu adalah sebuah conversational recommender system. Nah, itu tentunya untuk akurasi itu nggak relevan untuk diujikan. Ya, mungkin bisa untuk sisi-sisi tertentu ya, tapi hanya satu sisi tertentu di dalam conversation itu. Tetapi
penyusunan conversation yang saya lakukan ya, itu lebih ke bagaimana sistem memberikan guidance ke user. Tentunya pengujiannya ya tidak tentang akurasi, tapi lebih ke user experience kan, user experience, apakah dia memang benar-benar diberikan guidance ya oleh sistem gitu dalam mekanisme percakapan itu. Itu contoh purpose ya. Jadi tergantung pada tujuannya, purpose-nya. Jadi nggak ada. Tapi kalau misal dia memang memprediksi rating dalam mekanisme recommendation prediksi rating, ya berarti mungkin terkait dengan akurasi itu bisa digunakan untuk pengujian, gitu ya. Isinya no holistic evaluation, jadi tidak ada satu metode pengujian untuk semua rekomendasi, itu nggak ada. Ya, tergantung pada tujuannya. Kemudian ya ini retrieval perspektif. Nah, ini gini, reduce source cost ini ini saya naik dulu lah. Jadi dalam pengujian itu dilihat dari sisi perspektif ya, aspeknya. Kalau dari sisi aspeknya memang dia tidak ada evaluasi yang satu buat semua tadi ya. Kemudian dari sisi retrievalnya, dari sisi retrieval artinya dari sisi mendapatkan produk ya. Kan sebenarnya tujuannya itu adalah mereduce apa ya, effort kita dalam melakukan searching gitu kan. Kalau recommender system itu kita dibantu oleh sistem untuk search cost-nya itu di-reduce gitu ya. Biarlah sistem yang itu tanggung jawab sistem gitu ya. Jangan kita sendiri mencari-cari misal mencari video YouTube manual lah gitu ya. Itu semua banyak sekali kan gitu ya. Walaupun hanya berdasarkan keyword search, tapi kan mungkin aja masih banyak ya, sesuai mungkin banyak. Biarlah nanti user dapat, sistem dapat merekomendasikan. Kemudian provide correct proposal, jadi sejauh mana sistem itu memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kita, dengan user maksudnya ya. User know what they want, jadi sistem itu dapat membantu user dalam memberikan keputusan apa yang produk mana yang dia inginkan. Gitu ya. Ini success kriteria kalau dilihat dari sisi retrieval perspektif gitu ya, dalam mendapatkan produk. Tapi kalau saya tujuannya itu tadi adalah lebih ke bagaimana sistem memberikan guidance kepada user, tentunya saya nggak melihat dari sisi retrieval perspektif gitu ya. Kemudian recommendation perspektif. Ini bisa dari sisi serendipity, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi identify item from the long tail. Long tail tadi maksudnya yang ini long tail. Long tail yang nggak populer ini yang long tail. Jadi saya jelaskan. Nah, user itu tidak menyadari bahwa produk ini ada. Jadi serendipity ini juga bisa diukur. Sejauh mana serendipity ini, karena serendipity itu satu hal yang hal yang bagus dari sebuah rekomendasi sistem. Kalau dia dapat merekomendasikan produk yang di dalam long tail ini bagus gitu ya. Itu bisa diukur. Ya, oke, itu beberapa perspektif sukses kriteria dari rekomendasi sistem. Sebenarnya ini prinsipnya sudah saya sampaikan, saya